podcast Bantal, bincang santai bareng anak literasi. Nah, di sini aku akan bahas topik yang relate banget nih buat kalian. Nah, bahas tentang mengenai kegagalan, tips and trick nih. Bagaimana cara mengatasi kegagalan, ketakutan, dan bagaimana cara membangun kebiasaan positif tersebut. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Anjani Permata Putri. Dan aku Mas Ayu Iska Amelia. Nah, gini nih, kita langsung bicara ke narasumber kita. Kak Iska, pasti Kak Iska pernah sebagai pelajar nih, pasti pernah mengalami kegagalan. Tentu dong. Coba ceritakan kegagalan Kak Iska kepada penonton semua. Oke, jadi ada salah satu kegagalan yang menurut aku itu sangat membekas dan juga jadi pelajaran buat aku. Jadi dulu tuh aku pernah ikut Olimpiade Biologi. Nah, tentunya dari sana tuh aku berharap aku bakalan menang kan. Dan tentunya aku juga usaha keras gitu. Nah, tapi sayangnya mungkin usaha aku tuh kurang keras, jadinya aku tuh belum bisa buat menang dapet juaranya. Nah, tapi dari sana aku tuh sempet nanya nih, kayak berpikiran kok bisa sih aku gagal, kenapa sih? Alhamdulillahnya aku dapat support dari teman-teman dan juga orang tua aku, yang dimana mereka tuh sangat membantu aku di saat aku tuh lagi terpuruk-puruknya gitu. Oh gitu. Nih, kita semua tuh pasti pernah mengalami kegagalan. Mungkin ada kegagalan dalam mencapai hal tujuan yang kita tidak capai, atau mungkin usaha kita yang sia-sia, seperti Kak Iska tadi, usahanya tuh dia udah usaha semaksimal, tapi usahanya tuh belum tercapai. Ya nggak apa-apa, itu bukan, itu emang dari kegagalan, tapi bisa dibenahi untuk menjadi lebih hal yang positif. Nah, di sini aku akan ngasih tips gimana cara mengatasi atau menghadapi kegagalan tersebut. Nah, yang pertama ini, terima kenyataan. Salah satu hal pertama yang kita lakukan ketika menghadapi kegagalan adalah terima atau ikhlasin kalau kita itu gagal. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangan terlalu keras pada diri kalian sendiri, karena kalau kalian terlalu keras pada diri kalian sendiri, kalian bakal merasa terpuruk. Kenapa kalian merasa terpuruk? Ya karena kalian selalu merasa gagal. Kalian tidak akan mencoba sesuatu hal yang baru gitu loh. Kalian bakal stuck di situ-situ aja gitu loh. Benar. Yang kedua ini, pelajari dari kegagalan tersebut. Nah, abis dari terima kenyataan, kita harus terima kegagalan tersebut. Terus pelajari dari kegagalan tersebut. Setiap kegagalan membawakan pembelajaran. Coba lihat apa yang pengalaman yang bikin kalian gagal, dan kalian pelajari dari pengalaman tersebut. Kenapa sih kalian bisa gagal? Terus kalian pelajari, itu akan mendapatkan timbal balik yang akan menghasilkan hal yang positif. Bener banget. Begitu. Yang ketiga nih, jangan biarkan kegagalan tersebut mendefinisikan diri kalian. Banyak orang yang merasa kegagalan itu mencerminkan dirinya tuh selalu gagal. Yang aku ngomong tadi kan, dia akan merasa selalu gagal, terus dia gak percaya diri, terus nah. Padahal kegagalan itu bukan sebuah masalah yang besar gitu loh. Kayak bukan sebuah kejadian yang bisa mengidentitaskan kita tuh selalu gagal, bukan. Ingat, yang paling penting adalah bagaimana kita harus bangkit untuk yang memperbaiki kegagalan tersebut untuk menjadi lebih baik lagi dan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah lagi gitu nih. Nah, teman-teman, jadi dari Kak Jani ini kita udah dapat 3 tips ya, gimana cara menghadapi kegagalan. Nah, tentunya kegagalan ini bisa kita hadapi tuh dengan banyak hal ya Kak. Ya, bisa dengan dari terima kenyataan, pelajari dari kegagalan tersebut, mengidentifikasikan kegagalan tersebut, dan juga kita butuh support dari keluarga kita ya. Nah, jangan sampai kegagalan itu menjadi sebuah ketakutan buat kita untuk mencoba lagi. Ya enggak Kak? Bener banget itu. Nah, banyak juga orang nih ya yang ngerasa kayak mereka tuh takut mencoba, takut gagal, takut dapat penolakan, terus juga takut belum cukup baik. Nah, takut mencoba juga. Iya, nah ketakutan kayak gini itu tentunya bisa jadi penghambat buat kita menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Nah, jadi aku tuh punya beberapa tips Kak ya yang bisa aku share, yaitu tips buat mengatasi ketakutan.
Jadi tips pertama yang bisa kita lakukan itu adalah dengan mengenali ketakutan kita. Tersebut. Nah, jadi kita tuh pertama-tama tuh harus identifikasi dulu nih, kenapa sih kita tuh takut? Apakah karena penolakan dari masyarakat? Apakah Penolakan dari guru. iya Bisa jadi mungkin kan. terus apa mungkin karena kita takut gagal dan juga banyak hal lainnya. Nah, dari mengidentifikasi ini kita bakalan lebih mudah untuk mencari solusinya untuk mengatasi ketakutan ini. Nah, terus kedua, itu ubah perspektif. Nah, seringkali ketakutan itu berasal dari pikiran kita Yang negatif iya ya. negatif kayak Kita udah trust issue duluan gitu iya, kan. padahal belum tentu itu tuh terjadi. Ya, benar banget. Nah, jadi eh, teman-teman bisa coba untuk melihat ketakutan itu sebagai peluang untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah, bukan sebagai sesuatu yang harus kita hindari, Kak ya. Ya jangan dihindari, kalau dihindari kan makin takut nanti. Ya, bener banget. Nah, terus ketiga, kita itu bisa dengan melakukan langkah kecil. Nah, langkah kecil di sini tuh maksudnya teman-teman itu bisa dengan hal-hal itu jangan langsung ditakutin gitu. Kayak belum dicoba, tapi teman-teman tuh udah ngerasa kayak, aduh berat banget deh, nggak sanggup deh. Padahal itu belum dicoba. Teman-teman bisa nyoba dulu, terus kayak ternyata teman-teman nyadar sendiri nanti, oh ternyata aku bisa nih, nggak sesusah itu gitu. Bener banget nih. Oke, kita udah bahas dua nih tentang menghadapi kegagalan dan cara mengatasi ketakutan tersebut. Ini aku bakal ngasih tips bagaimana cara membangun kebiasaan positif supaya untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Nih, aku ada tips nih. Aku punya 4 tips. Nih, yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Jangan merasa kalian langsung membuat perubahan yang besar, jangan. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang akan kecil-kecil akan menjadi bukit gitu loh. Mulai dari yang setiap harinya yang dulunya nggak pernah baca buku, tiba-tiba menjadi baca buku, nggak apa-apa. 10 menit aja baca buku itu udah menjadi kebiasaan yang positif. Nah, setelah membaca buku, kebiasaan kecil yang kita lakukan adalah olahraga misalnya 15 menit. Itu sudah termasuk itu loh Kak, udah masuk kebiasaan yang kecil Iya, bener akan banget. tapi berdampak positif bagi kita di masa Iya, depannya bener lagi. banget. Nah, terus kita harus konsisten setiap harinya. Nah, yang kedua kita konsisten dalam hal tersebut. Iya, Kebiasaan positif hanya akan terbentuk jika kita nggak males. iya bener Nah, banget. banyak anak sekarang pasti males untuk kayak apa sih olahraga, pasti bisa Iya. nanti. Tapi jangan, kita harus konsisten itu setiap harinya. Jangan cuma sehari 2 hari aja udah habis itu nggak lagi gitu, Kalau jangan kita ya. konsisten tentunya kebiasaan itu akan timbul sendirinya, Iya Kak, ya. pasti itu. Jadi jangan mudah menyerah juga. Nah, itu yang apa aku bilang jangan malas tadi kan. Nah, terus tuh karena kita dari waktu yang singkat tadi tuh kita bisa melihat sedikit perubahan diri kita yang jauh lebih baik lagi, meskipun itu kita melakukannya dengan hal yang kecil gitu Kak Iska. Ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung. Kebiasaan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita juga loh. Dari teman, keluarga, itu juga mempengaruhi kebiasaan kita yang bisa menjadi baik buruknya. Nah, pastikan kita berada di tempat mendukung atau positif dan tempat yang produktif. Bisa jadi itu berarti mengatur ruang kerja atau mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang positif, kayak itu teman yang positif, apa intinya yang positif-positif lah ya. Iya, bener. Nah, terus yang keempat, evaluasi atau perbaiki diri. Nah, pasti setiap bulan luangkan waktu untuk mengevaluasi kebiasaan diri kita ini, apa yang sudah berjalan dengan baik atau enggak Kak Iska. Kayak kita mengevaluasi diri, apa kita kemarin udah baik, apa kemarin kita udah udah membiasakan hal yang membuat kita jauh lebih sehat, Bener atau banget. kita udah membaca buku udah lebih lama, kita akan evaluasi diri lebih baik lagi. Kalau kita masih malas-malasan, kita evaluasi ulang lagi supaya kita terbentuk hal jadi yang positif, dari yang kita nggak malas-malasan jadi hal yang positif lagi Kak Iska Bener gitu. banget. Karena kita harus berkembang, nggak di situ-situ aja. Iya. Makanya kita harus butuh evaluasi diri nih.
Oke, jadi intinya teman-teman, kegagalan itu bukan hal yang harus ditakuti. Karena ketakutan itu bisa dihadapi dengan Langkah-langkah langkah-langkah. yang kita sebutin tadi. Iya, kayak dengan membangun kebiasaan positif. Dan Cara- juga tentunya semua ketakutan dan juga kegagalan itu butuh support dari keluarga kita. Teman-teman bisa kayak cerita sama teman, cerita sama guru-guru, dan Bener. juga sama siapapun yang teman-teman percaya. Kayak kita nih ya, kita punya, kalaupun orang tua kita lagi sibuk, kita bisa cerita sama guru-guru Ya, atau IGM. teman kita. Oke, itu aja podcast dari kita. Semoga bermanfaat bagi Smarters di rumah. Aku Anjani Permata Putri. Dan aku Mas Ayis Kamelia. Sampai jumpa di podcast Bantal selanjutnya. Bye-bye.